Halo, Shalom. Apa kabar semuanya, rekan-rekan? Hari ini kita ketemu lagi di hari Rabu di program yang sama. Dalam kesempatan ini adalah masih berkaitan dengan di hari Rabu yang lalu. Kalau di hari Rabu yang lalu kita diperhadapkan bahwa kita harus menerima keadaan, kenyataan bahwa kita tidak bisa menghindari. Kita belajar dari kitab Pengkhotbah. Hari ini kita akan diarahkan kepada lanjutannya. Kita bisa mengutip, kita bisa mengambil dari kitab yang lain. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini Tuhan. Berfirmanlah untuk kami, ajar kami, bimbing kami Tuhan, supaya kami mendapatkan hikmat dari firman-Mu ya Tuhan. Berbicara kepada kami semua, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, mari kita buka firman kita untuk kita pada hari ini. Yakobus 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Baik Bapak Ibu, dari pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin hari, semakin sampai dengan hari ini, bahkan sampai waktu ke depan kita tidak tahu. Musim ini yang keadaannya sangat tidak kondusif. Banyak menguras tenaga, waktu, pikiran, bahkan sampai mental kita, bahkan sampai emosi kita kacau balau. Banyak orang hari ini, sebagian besar, itu sudah jenuh, lelah, capek dengan keadaan ini. Nah, justru kita akan belajar dari segala setiap persoalan di dalam hidup kita ini, dari firman yang baru saja kita baca. Kita akan fokus daripada firman yang kedua dan sampai dengan yang kelima. Kita bisa menarik kesimpulan, kita akan belajar bagaimana kita mengucap syukur dan menganggap suatu keberuntungan yang akan berujung kepada kebahagiaan akan saudara dan saya dapatkan setiap dalam musim hidup kita. Kita percaya selalu ada Tuhan menyertai kita. Saya tahu, saya juga pernah mengalami banyak hal. Kesakitan, ketidaknyamanan, rupa-rupa permasalahan-persoalan dalam hidup, tapi setelah saya belajar, setelah saya diajarkan, dan setelah saya tahu bagaimana cara kita mengatasi supaya kita bisa menang atas setiap persoalan hidup kita, itu yang akan saya saksikan, didasari dengan firman yang baru saja kita baca, kita akan sama-sama belajar. Saya akan berbagi bagaimana caranya supaya kita mengatasi persoalan kita. Baik, yang pertama kita harus perhatikan, kita harus mengerti, kita harus pahami pikiran. Kita harus pahami persoalan itu sendiri. Kita jangan jadikan itu beban. Dan kunci utamanya adalah kita tahu Tuhan tidak pernah memberikan
atau merencanakan sesuatu yang buruk. Dan kita tahu apapun yang kita alami dalam setiap pencobaan itu adalah sebagai sarana supaya kita diuji iman kita. Supaya kita mendapat suatu ketekunan. Bagaimana kita tahu kita bisa naik kelas, bagaimana kita tahu kita bisa kepada step selanjutnya kalau kita tidak pernah diuji. Sama halnya seperti mungkin anak-anak sekolah yang sedang menghadapi ujian. Seorang guru hanya menonton, hanya melihat, hanya mengawasi, tidak melakukan, tidak bertindak apa-apa. Tapi seorang guru itu tahu, anak-anaknya ini harus berpikir dengan kemampuannya. Karena mereka sudah dibekali, sudah diberi kemampuan untuk berpikir dan sudah diajarkan. Jadi bukan berarti kita dibiarkan, bukan berarti ketika Tuhan diam, dalam setiap persoalan kita itu kita dibiarkan. Tapi justru itu adalah ujiannya, bagaimana kita tahu kita bisa naik kelas atau tidak kalau kita tidak menyelesaikan ujian itu sendiri. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, tapi Tuhan berikan sama. Tergantung dari sudut pandang apa, dari pola pikir kita seperti apa, yang jelas kita harus selalu optimis. Kita harus menjadi orang itu yang yakin, Bapak Ibu. Awalnya dulu juga saya lebih cenderung ke pesimis dalam sebagian besar permasalahan dan persoalan atau apapun yang akan dihadapi. Ternyata saya menyadari itu adalah sarana untuk kita bisa memilih apakah kita akan mengambil jalan yang benar, karena keputusan hari ini itu untuk kita, untuk menentukan langkah kita ke depan. Jangan anggap segala persoalan itu adalah suatu masalah. Karena lebih penting sikap kita, bagaimana kita untuk menyikapi persoalan itu jauh lebih penting daripada persoalan itu sendiri. Nah, kita bisa lihat orang yang memiliki iman sejati dan orang yang memiliki iman hanya sekedar iman. Kita bisa ambil contoh mungkin dari 12 orang pengintai. 12 orang pengintai ini ketika mereka meneliti melihat keadaan di tanah Kanaan yang dikabarkan di sana berlimpah susu dan madu, tapi mereka terkejut ketika mereka melihat, wah, ini orang-orang enak semua yang mendiami tempat itu. Kita tahu orang-orang enak itu adalah orang-orang keturunan raksasa yang bertubuh besar. Tapi dari 12 orang ini kita belajar dari 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb. Di kitab yang berbeda dikatakan, Yosua dan Kaleb ini memiliki sifat yang sangat-sangat optimis. Itu yang terpenting. Kita harus bisa bedakan. Setiap kesempatan kita harus bisa melihat keadaannya. Kalau untuk orang pesimis, mereka tidak bisa melihat dan mereka hanya bisa melihat kesempitan di dalam kesempatan. Tapi orang yang optimis itu akan melihat bahwa ada kesempatan di tengah kesempitan itu sendiri. Itu bedanya. Nah, kita mesti positive thinking. Kita jangan mau dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang sifatnya itu destruktif. Saudara tahu destruktif itu adalah di mana yang sifatnya itu menghancurkan, meleburkan, memusnahkan. Kalau di dalam kehidupan manusia, kita akan dihancurkan. Sudah merasa tidak berarti apa-apa lagi. Sementara sikap kita yang lebih penting adalah kita pahami dulu. Bagaimanapun juga pencobaan yang datang, harus saudara ucap syukur. Kenapa? Karena dengan persoalan yang datang itu adalah sarana Tuhan akan menguji iman kita. Itu yang terpenting. Untuk Kaleb dan Yosua, bagi mereka itu adalah hal yang biasa. Maka dikatakan apapun masalahnya, apapun yang terjadi, apapun yang akan kita hadapi di sana, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Kemampuan dan kuasanya melebihi dari segala apapun. Itulah iman Kaleb dan Yosua. Lalu apa kabar dengan 10 orang tadi yang tiba-tiba ketakutan, kekhawatiran, yang lebih dulu mengutamakan bahwa
Wah, jangan-jangan ntar kita jadi santapan, mati sia-sia dan lain sebagainya. Itulah bentuk kekhawatiran dari setiap orang yang terlalu ketakutan. Memang itu hal yang manusiawi, tapi sangat disayangkan sekali kalau kita sebagai orang Kristen tidak memahami betul. Artinya begini, orang Kristen yang mau hidupnya mudah, yang mau hidupnya terlihat gampang, pasti akan mengalami banyak kekecewaan. Karena faktanya, hari ini atau kapanpun saudara mengalaminya, itu sangat bertentangan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup ini akan ada tanpa masalah. Justru hidup ini akan diberikan sesuatu untuk kita belajar. Supaya kita tahu apa yang ingin Tuhan kehendaki. Itu jauh lebih penting, saudara. Ketika kita tekun, ketika kita bersabar, kita tahu nih, apapun persoalannya, oke, gak apa-apa, Tuhan mampukan saya, Tuhan mampukan aku, Tuhan berikan aku hikmat. Dikatakan di dalam firman tadi bahwa mintalah hikmat, mintalah segala sesuatu apa yang kita butuhkan, bukan hanya bersandar kepada iman yang kita sendiri nggak tahu sebenarnya. Ah udahlah, biar aja nih ada masalah, ntar biar kelar sendiri. Mungkin Tuhan akan menyelesaikannya. Nggak gitu, saudara. Saya juga dulu pernah mengalami hal yang sama. Makanya saya bisa berbicara seperti ini, karena saya pernah berada di zona itu dan saat ini sudah berbeda. Saya tidak menyampaikan bahwa hari ini saya jauh sangat lebih baik, itu enggak. Belajar itu enggak ada habisnya. Gitu. Nah, dulu saya hanya memiliki tafsiran yang sangat dangkal untuk setiap firman Tuhan dan selalu hanya mencari yang sekira itu bisa menenangkan hati dan menyenangkan aja. Tapi enggak pernah saya mau tahu, enggak pernah ada waktu, tidak pernah membuka kesempatan berdiam diri atau berpikir, meminta hikmat supaya tahu apa sih makna-makna ini yang sebenarnya. Apa sih ya kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Implementasinya itu harus seperti apa sih yang benar. Bagaimana kita bisa kuat. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam setiap fase kehidupan kita. Di minggu lalu saya katakan, segala sesuatu ada masanya. Dan itu adalah tema dari kitab Pengkhotbah. Dan itu benar. Hari ini, saya bisa saksikan kepada rekan-rekan semua, tidak ada segala sesuatu itu yang selamanya berjalan sama. Ada siang, ada malam. Ada terang, ada gelap. Semua akan bergantian, terus berputar. Ada siklusnya sendiri. Kita harus next level, kita harus naik tingkat. Kita belajar dari setiap keimanan kita. Kita punya iman, Tuhan sudah letakkan, tanamkan setiap iman. Benih-benih yang harusnya kita sendiri yang merawatnya. Kita lihat, apapun persoalan yang kita punya, percayalah dan mengucap syukurlah kalau kesempatan itu berarti masih ada untuk saudara. Apabila saudara diberikan persoalan, itu pasti ada jalan keluar. Apapun itu caranya, Tuhan pasti menyertai. Tidak pernah Tuhan berikan kesakitan sampai kita tidak mampu, tergeletak jatuh, itu enggak mungkin. Permasalahannya adalah bagaimana kita memahami pikiran kita supaya kita bisa mendapatkan hikmat, supaya kita bisa tahu persoalan apapun, yang pertama kita harus yakin Tuhan menyertai kita. Yang kedua, kita harus tahu betul, kita harus menyikapi bahwa sikap kita itu jauh lebih besar dari persoalan itu sendiri. Kalau kita nggak tahu, kalau kita cuma melempar semuanya sama Tuhan, itu sama dengan kita tidak melakukan apa-apa, itu sesuatu yang mustahil. Apa ada kita ketika kita minta sesuatu, kita hanya berdiam diri, kita nggak bekerja, tiba-tiba apa yang kita minta itu datang sendiri. Itu sangat mustahil, walaupun bisa aja. Ada konteks yang berbeda, sesuatu yang mustahil pun Tuhan akan lakukan.
Sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia, itu mungkin menurut Tuhan. Tapi konteksnya nggak begitu. Kita harus pahami. Di tengah-tengah kesesakan saudara, di tengah-tengah pergumulan Bapak Ibu hari ini, tetap harus bersandar sama Tuhan. Nggak ada satu orang pun tanpa masalah di dalam hidupnya. Nggak ada orang yang selalu memiliki kenyamanan di dalam hidupnya. Setiap orang yang dikasihi Tuhan akan diuji imannya. Disitulah letaknya, akan diketahui apakah orang itu memiliki iman yang sejati atau cuma iman ikut-ikutan. Semakin orang itu mengalami pencobaan-pencobaan, semakin orang itu akan menjadi orang yang terbaik apabila bisa mengambil sikap dengan baik dan benar seperti apa yang diajarkan kepada kita. Dalam konteks rohani, ini berbicara mengenai iman. Kalau di dalam dunia sekuler, ini mengenai perbuatan dan sikap kita di dalam keseharian kita untuk menghadapi sekitar kita, lingkungan kita, mungkin dalam pekerjaan kita, dalam perusahaan kita. Bisa aja di dalam segala hal, mungkin kita merasa tiba-tiba khawatir, jangan-jangan bakal bangkrut, kolaps atau apapun. Atau kita merasa kita tidak memiliki pengharapan sesuatu apapun, justru itulah letaknya saudara. Kalau boleh saya bilang, disitulah kesempatannya adalah bagaimana kita menyikapi ketika kita bersandar sama Tuhan, percaya, pasti semuanya akan dibereskan. Tapi tetap dengan apa yang Tuhan ingini, tetap kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, yang bukan menjadi bagian kita, yang kita tidak tahu, kita minta hikmat sampai dengan Tuhan menyelesaikannya. Dan ada beberapa hal yang utama. Kita harus tahu. Kita jangan mau terkepung di dalam lingkaran permasalahan-persoalan itu sendiri. Kita jangan memikirkan kenapa ini bisa terjadi. Bayangin nih, setelah kita mendapatkan permasalahan, persoalan, tiba-tiba kita cuman ada di dalam lingkaran itu dan kita tidak melihat dari sisi luar. Sebagai penonton atau sebagai hakim yang bisa menentukan harusnya ini seperti apa, ini harus bagaimana. Kalau kita berputar-putar di dalam masalah itu sendiri, kita tidak bisa melihat. Jangan lengah, jangan mempermasalahkan, mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi, kenapa harus seperti ini. Akhirnya secara mental, secara manusia memiliki kekhawatiran, secara psikis, mental, jiwa semuanya drop. Akhirnya tidak bisa berpikir jernih. Saya mengalami hal itu dulu. Beberapa kali dalam beberapa hal saya pernah mengalami hal seperti itu. Walaupun tahu, saya ini punya Tuhan. Tapi pertanyaan saya waktu itu, kenapa Tuhan biarkan saya? Jadi saya selalu memojokkan. Secara tidak langsung, secara tidak sengaja, saya memojokkan. Tuhan, kenapa Tuhan kayak pilih kasih sama saya? Tuhan kenapa yang lain Tuhan perlakukan seperti ini, tapi saya seperti ini Tuhan. Tapi hari ini saya bisa lihat, ketika saya membandingkan betapa bersyukurnya saya hari ini, dibandingkan saya yang dulu, dan saya melihat, oh ternyata ada orang yang mengalami hal yang sama, seperti yang dulu saya alami. Dan dari sana saya sudah tahu jawabannya bahwa, intinya adalah, jangan kita terkecoh untuk mencari apa titik permasalahannya. Itu semua akan terjawab dan otomatis saudara, ketika permasalahan saudara selesai, ketika persoalan apapun itu selesai, saudara akan tahu, oh ini jawabannya ternyata. Oh penyebabnya ini. Jadi jangan buang-buang waktu. Ngapain kita memampukan dengan kemampuan diri sendiri? Ngapain kita harus, kalau saya dulu tuh ngandalin diri sendiri, ngapain bodohnya saya dulu, kekurangan pengetahuan saya, semua itu terjabarkan lengkap di Alkitab. Semua itu jelas tertulis di sana, bagian-bagian dari setiap kehidupan. Apapun akan kita alami, semua sudah tertulis di sana. Nah ini Bapak Ibu, yang membuat kita kadang lupa. Yang bikin kita terkecoh adalah keadaan.
Kita menginginkan segala sesuatu itu yang jauh daripada yang Tuhan inginkan. Kenapa tadi di awal saya bilang, ketika kita jatuh dalam pencobaan harusnya itu adalah suatu kebahagiaan untuk kita. Kenapa kita harus mengucap syukur di dalam fase itu? Karena ketika kita sudah ada di dalam fase itu waktunya kita untuk bergerak. Waktunya kita untuk menguji iman kita sendiri. Waktunya bagaimana Tuhan akan melihat kita, apakah kita masih berharap sama Tuhan, apakah kita masih bersandar sama Tuhan. Apakah kita masih yakin dan percaya terhadap sesuatu yang tidak pernah terlihat. Apakah kita akan bisa yakin semuanya akan baik-baik saja dalam keadaan yang kita belum tahu ke depan harus seperti apa. Nah ini, kembali tetap diputar di situ-situ terus. Kita belajar di dalam skema kehidupan yang sebenarnya kita bisa belajar dari orang lain. Mungkin ada beberapa hal dalam tingkatan tertentu yang kita belum alami, tapi kita sudah bisa melihat. Kita sudah belajar, minta hikmat. Saya dapatkan hari ini, saya harus menambah hikmat. Apapun yang ada pada saya pada hari ini. Bukan berarti saya sudah hebat, bukan berarti saya sudah mampu dalam segala hal. Mungkin hari ini saya bisa berbagi kesaksian berdasarkan dengan firman Tuhan di tempat ini pada hari ini. Tapi mungkin besok ketempatan saudara. Mungkin hari ini ada saudara yang belum mengerti apa-apa, tapi saya yakin besok Tuhan akan pakai saudara jauh lebih daripada apa yang sudah pernah terjadi. Lebih hebat bahkan dari setiap orang-orang yang mengajar mungkin. Saudara yakin, jangan mengecilkan hati, jangan seperti 10 orang tadi yang tiba-tiba merasa sangat jauh perbandingannya. Di sana orang-orang enak itu raksasa. Kita badan kita kecil, jangan-jangan kita jadi santapan. Jangan-jangan kita cuma setor nyawa ke sana. Belajar dari Kaleb sama Yosua. Mereka yang meyakini apapun permasalahannya itu, di mana iman kita meyakini bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Itu saudara. Sangat merusak mental ketika kita beranggapan bahwa Tuhan gak adil. Sangat menjauhkan keadaan kita. Bukan kita dekat sama Tuhan, semakin kita akan menjauh, semakin kita akan tidak merasakan bagaimana Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Justru sebenarnya kesempatan itu adalah ketika kita mengalami pencobaan, apalagi ketika merasa itu tidak mungkin kita mampu menghadapi atau menyelesaikannya. Justru di situ Tuhan akan beracara. Justru di situ akan menyatakan kuasanya yang luar biasa. Tapi kalau kita selalu pesimis, ragu-ragu sama Tuhan atau sama siapapun dengan keadaan bahkan terhadap diri sendiri pun ragu, tidak bisa melihat sesuatu yang positif. Disitulah mulai dari pikiran, mulai dari perihal berandai-andai yang tidak, bentuk kekhawatiran yang berlebih, inilah masalahnya. Yang membuat banyak orang jatuh. Siapapun. Nah, dari firman yang kita baca tadi, itu kaitannya sangat erat dengan kitab Pengkhotbah yang minggu lalu kita pelajari. Hari ini adalah sambungan bagaimana supaya kita bisa memenangkan setiap persoalan itu. Bagaimana saudara, rekan-rekan semua bisa menghadapi segala sesuatu itu dengan mudah. Memang kalau cuma ngomong, itu adalah sesuatu yang tidak mudah, tapi sebenarnya itu enggak sulit. Gitu. Saya sering bilang, saya sering ngajarin sama anak, pokoknya lakukan yang menjadi bagianmu dulu. Nggak usah pikirin jauh ke depan. Biar berjalan, biar Tuhan yang tentukan, biar Tuhan yang atur. Sejak ini saya selalu arahkan, yang penting kamu berdoa, komunikasi sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Mungkin hal itu terkesan konyol, tapi sejak ini saya ajarkan berdoa, nak. Coba kamu berdoa, tanya atau minta atau apapun sama Tuhan. Supaya kamu dapat hikmat, saya bilang sama anak saya. Supaya kamu bisa tahu. Supaya kamu bisa tahu nanti kapan
ada sesuatu yang kamu yakin itu dari Tuhan. Mungkin sukacita, mungkin damai sejahtera. Kamu akan dikasih anugerah sama Tuhan. Kamu harus bisa merasakan hal yang sama. Karena setiap orang punya kesempatan yang sama, saya bilang. Jangan merasa kecil hati. Jangan pernah merasa minder. Saya kasih contoh sama dia. Kalau kamu merasa minder, kamu sulit bangkit, itu sudah akan menambah kesulitanmu sendiri nanti, saya bilang. Karena saya dulu pernah mengalami, saya sulit bangkit karena saya merasa tidak yakin. Jadi saya selalu mengajarkan hal-hal positif, termasuk untuk mungkin rencana pendidikannya, termasuk mungkin untuk cita-citanya, termasuk untuk memutuskan sesuatu saya ajarkan. Kamu harus bijaksana. Hari ini kamu menginginkan sesuatu yang bagus di mata, besok itu ada yang jauh lebih bagus. Hari ini kamu merasa kecil, kamu harus belajar sebagai motivasi. Kalau orang bisa, kenapa kamu enggak? Saya bilang. Saya tidak pantau secara langsung sejauh apa dia melakukan kehidupannya di dalam sehari-hari. Saya cuma ingatkan, setiap perjalanan berangkat sekolah atau malam, saya selalu ingatkan jangan lupa berdoa. Dan saya ingatkan setelah pagi bangun tidur berdoa dulu. Baru melakukan aktivitas, mungkin mau mandi, mungkin mau persiapan untuk berangkat sekolah dan lain sebagainya. Sampai sekolah saya bilang berdoa lagi. Pulang sekolah berdoa lagi. Terserah, mungkin ada lewat karena rame di sekolah, kumpul sama teman-teman pada saat mungkin dia lupa atau apa, gak masalah. Tapi saya memetik hari ini dan kemarin anak saya bilang, dulu papa sering bilang untuk melakukan sesuatu A dan B, ada dua hal yang dikatakannya dari sekian banyak yang pernah saya sampaikan kepada anak saya. Ada dua hal yang selalu dia ingat, A dan B, yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Dia mengatakan, dulu kekeh papa ngajarin, sampai kesal ngajarin, nggak peduli kesal, tetap papa keras ngajarin. Saya nggak marah sama anak, saya cuma tekan terus. Jadi kita tekan dengan cara yang lembut. Kita santai, tapi terus kita tekan. Pokoknya nggak mau tahu, harus seperti itu nantinya. Dan saya tidak kasih rentang waktu sampai kapan dia bisa. Tapi hari ini dan kemarin dia mengatakan, dulu papa keras memberitahu saya dengan sering-sering sekali. Hari ini saya tahu, anak saya bilang, kelas 3 SMP, perempuan, dia bilang, hari ini saya tahu apa yang papa maksud. Hari ini aku tahu, Pak, ternyata seperti itu. Dan hari ini dia sudah bisa memilah harus seperti apa. Dan secara tidak langsung saya melihat ada pertimbangan yang menjadi satu kebijaksanaan yang ada di dalam anak. Dan saya sangat mengucap syukur. Puji Tuhan. Saya tidak meninggi-ninggikan, saya tidak melebih-lebihkan kemampuan anak saya. Bukan seperti itu. Tapi saya bersaksi, dari keterbatasan kami, dari dalam segala bidang, setelah kami tahu itu adalah proses, itu juga saya ajarkan ke anak saya, tenang nak, ini cuma proses. Dia juga pernah bertanya, papa dulu, waktu masih sekolah, seumuran saya, anggaplah seperti sekarang kelas 3 SMP, apa yang papa lakukan untuk menyenangkan orang tua? Anak saya bertanya seperti itu. Itu kurang lebih 2 bulan lalu, dia pernah tanya seperti itu. Dengan mudah saya jawab, nak, kita punya musim yang berbeda. Kita ada di generasi yang berbeda. Dan waktu itu pun, saya bilang, saya tidak melakukan hal yang tepat menurut saya. Jadi saya lebih mengarahkan kepada, kamu jangan pikirkan bagaimana caranya menyenangkan orang tua. Karena itu nggak ada gunanya. Kamu jangan menganggap bahwa prestasimu di sekolah itu akan mengharumkan nama orang tua atau nama dia. Itu nggak ada gunanya. Lebih baik apa yang kamu rasakan sekarang,
yang tiba-tiba ada, yang tiba-tiba dimampukan untuk beberapa hal yang jauh dari perkiraan sebelumnya. Lebih baik seperti ini saya bilang. Daripada kamu berusaha untuk mencari nilai A misalnya, atau 90 lah minimal. Hanya untuk menunjukkan bahwa kamu mampu, itu enggak guna saya bilang. Berbahaya, semakin pintar, saya arahkan. Semakin kamu pintar berpikir, semakin pintar kamu merasa bisa memampukan dirimu untuk menguasai segala sesuatu, semakin sulit kamu akan mendapat pelajaran ke depan. Semakin sulit kamu akan dikoreksi, saya bilang. Semakin susah kamu menghadapi segala sesuatu ketika kamu menjadi orang yang sangat idealis. Kamu harus menjadi orang yang bisa menyesuaikan dengan keadaan dan waktu. Dimanapun kamu berada, dimanapun waktu itu, kapanpun, kamu harus bisa mencair. Kamu harus humble, saya bilang. Waktu itu hanya diam. Nggak ada pertanyaan satupun. Kemudian, seketika beberapa waktu kemudian, dia menyatakan bahwa, "Pak, kayaknya ntar aku mungkin akan mengambil keputusan ini dan ini aja, Pak." Saya bilang. Lebih baik aku persiapkan di sini, aku memahami, kurang lebih seperti itu bahasanya, untuk memahami dulu, biar tahu, biar aku juga enggak langsung apa sih istilahnya itu kayak kaget-kaget lah kalau menghadapi segala sesuatu. Lebih baik aku pahami dulu dengan bimbingan saya dan istri. Nanti begitu sudah sampai level tertentu, oke Pak, aku siap. Bayangin, saya kaget ketika dengar anak saya untuk menyampaikan hal kecil yang sudah ada di pikirannya. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Ketika saya dengar itu, saya enggak langsung mengambil sikap atau menanggapi, oh oke, bagus, enggak. Saya cuma dek dalam hati, Tuhan, aku mengucap syukur ya Tuhan. Hampir keluar air mata ini, tapi itulah ketika kita menanamkan sesuatu yang baik. Jangan pernah bosan, jangan pernah memaki-maki anak, jangan pernah kita merendahkan mereka atau siapapun, karena kita tidak berhak menjadi hakim atas hidup setiap orang, termasuk untuk anak kita sendiri. Bahkan termasuk untuk pasangan kita sendiri. Ingat saudara, orang hanya bisa menilai kita apa yang kita tunjukkan. Kalau yang kita tunjukkan ini baik, hanya itu yang bisa orang nilai. Orang tidak bisa mengukur dan bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati kita sebenarnya. Cuma Tuhan yang bisa mengukur kedalaman hati kita. Oke? Nah, ketika kita menunjukkan yang baik, cuma itu yang orang bisa lihat. Tapi orang tidak tahu, orang ini punya sesuatu apa di belakangnya. Jadi jangan ketika merasa benar, merasa lebih paling baik, paling suci anggapannya, atau paling benar, paling mampu menguasai, jangan menganggap bahwa kita tidak punya kelemahan. Justru kita akan lengah di situ. Jangan sampai ketika saya mengajari anak saya sendiri, tiba-tiba mengalami sesuatu yang buntu. Mungkin enggak seorang guru itu dikalahkan oleh murid? Paling mentok kan apa yang pernah ditanamkan oleh seorang guru. Misalkan 10 hal, paling pintar pun anak murid atau anak didiknya ini bisa menghafal atau bisa mengikuti 10 hal tersebut. Oke, dalam generasi yang berbeda misalkan. Tapi tidak lepas dari ini, hanya waktu dan persoalan yang berbeda. Tapi semuanya intinya adalah sama. Jadi ketika saya mengajari, saya juga selalu introspeksi diri ketika saya menyampaikan sesuatu, ketika saya ingin ngomong. Saya juga ajarkan kepada anak saya bahwa sebelum kamu bicara, pikirkan dulu kalimat itu. Kemudian ditanya balik, memangnya kenapa Pak? Gini, kejatuhan Papa pernah terjadi di dalam bidang itu. Ketika asal bersuara, ketika tidak memikirkan apa risiko dan apa sisi positif dan negatifnya,
maka itu akan berbalik. Nggak apa-apa kalau itu positif. Itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Tapi kalau itu hal yang negatif ketika kita tidak bisa komit. Nah ini saya ajarkan. Jadi saya buka sesuatu hal yang tidak terlalu objektif. Yang sekiranya itu bisa dipahami oleh anak-anak kita atau teman-teman kita. Perihal yang sama juga saya lakukan terhadap beberapa orang yang kebetulan meletakkan kepercayaan, tiba-tiba mungkin misalnya bertanya, orang-orang yang sama-sama kerja sama saya, nanya, "Mas, kok bisa ya gini? Mas, kok bisa ya gitu?" Ya karena ada beberapa perbedaan, saya cuma bilang, lakukan aja yang bisa kita mampu hari ini. Yang besok biar untuk besok aja. Kalau di dalam Alkitab, biarlah kesusahan hari ini untuk hari ini, besok biarlah punya masalahnya sendiri. Kurang lebih seperti itu kan artinya. Jadi saya bisa menjawab secara global. Saya takut salah ngomong. Saya sendiri harus memahami apa persoalan yang sedang saya hadapi sekarang. Setiap orang punya pergumulan. Saya punya, Bapak Ibu juga punya, saya yakin. Nggak ada yang satupun yang sedang dalam keadaan pasti punya masalah. Nggak ada yang dalam keadaan yang baik-baik semua. Justru itulah saya belajar, saya melihat dari sebagian orang, dari pasangan hidup saya sendiri, dari istri saya, dari anak-anak saya, dari mentor saya, dari rekan-rekan sekerja, dari teman-teman full timer mungkin. Kita tuh punya salib yang berbeda. Tapi suatu saat ketika sama-sama ada di jalan yang sama, kita akan menemukan persoalan yang sama. Sebenarnya nggak ada yang berat, saudara. Tuhan bilang, pencobaan yang datang itu tidak akan pernah melebihi dari kemampuan kita. Kita pegang itu aja. Kita percaya sama Tuhan bahwa pasti ada jalan keluarnya. Itu cuma waktu yang berjalan, nanti selesai dan sendirinya. Yang penting kita menyikapi ini, kuatkan dulu hati kita. Kuatkan iman kita. Kita doa, kita minta hikmat. Kalau kita nggak ngerti Tuhan, minta hikmat Tuhan. Di kitab yang kita baca tadi, untuk minta hikmat sama Tuhan. Siapapun akan diberikan. Tapi ingat dengan satu syarat. Tidak membangkit-bangkitkan di dalam firman tadi. Itu artinya tidak menunjukkan bahwa seberapa besar kita sudah mendapatkan sesuatu sehingga kita meninggikan diri. Ini. Kita sering lupa Bapak Ibu, kita sering lupa ada hal di mana kita tidak bisa berbuat supaya tidak menjadi kesombongan. Ada hal di mana kita harus mengambil satu keputusan dan kebijaksanaan supaya kita bisa menjadi terang untuk orang lain. Bisa membantu menyelesaikan permasalahan orang lain mungkin. Jadi kapan kita bisa memahami diri kita sendiri? Pertanyaan itu adalah saudara sendiri yang tahu. Caranya mudah, bagaimana bisa menang dari atas persoalan saudara sendiri. Caranya adalah ambil sikap, pahami dengan pikiranmu sendiri. Kalau nggak ngerti, minta sama Tuhan, minta hikmat, dan yakini bahwa sikap kita untuk memahami persoalan itu jauh pentingnya, jauh lebih besar dari persoalan itu sendiri. Ini saudara, saya ini di tengah perjalanan tadi, agak sedikit dari luar kota, saya mendapatkan beberapa hal yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru terjadi. Ada hal yang sudah sering, ya hidup ini cuma begitu-gitu aja sebenarnya. Tapi kalau kita mau memikirkan sesuatu itu, kita akan mendapatkan benang merah, akan mendapatkan poin-poin terpenting. Otomatis kita akan dapat pelajaran dari kehidupan kita sendiri. Otomatis, Bapak Ibu, rekan-rekan semua akan dengan mudah bisa tahu bagaimana caranya keluar, menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Gitu saudara. Baik, kita buka firman kita yang mulai ayat 4 saudara. Kita lihat lagi.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Perhatikan saudara, di firman ini jelas, ketekunan itu hanya ada ketika kita mau melakukan proses. Ketekunan itu adalah sebuah proses ketika kita menyatakan, mengambil sikap bahwa kita mau untuk melakukannya. Ketekunan itu adalah bentuk dari kesabaran. Ketekunan itu adalah bentuk dari pola bagaimana kita menyikapi keadaan ini dengan kita meyakini bahwa apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan pasti ada bersama saya. Itu adalah satu bentuk ketekunan. Secara tidak sadar dan tidak langsung, itu akan menumbuhkan dan menghidupkan iman kita, Bapak Ibu. Ini sangat jelas sekali firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita akan banyak belajar. Kita akan banyak dibuat Tuhan jauh lebih mengerti, jauh lebih paham. Jangan pernah merasa bahwa mampu segala hal, mampu untuk setiap bidang. Sebenarnya hanya di bidang-bidang itu aja. Pahami panggilanmu. Pahamilah selagi ada kesempatan. Jadi bentuk persoalan yang Tuhan kasih hari ini untuk kita, itu adalah bentuk kesempatan selama kita masih hidup di bumi ini. Kita tahu dong, kalau tadi saya bilang dunia ini tidak mungkin ada manusia tanpa masalah. Kalau boleh saya bilang, justru dunia ini bukan tempat kita untuk senang-senang, untuk kita rekreasi, bukan semacam taman untuk bersantai. Justru dunia ini adalah seperti medan perang. Seperti medan perang, kita harus berjuang di sana. Itulah kehidupan yang realitanya ada saat ini terhadap kita semua, saudara. Kita harus pahami itu dulu. Coba rekan-rekan semua bayangin, apa iya kita seperti di taman? Kan enggak. Kan lagi ada persoalan. Apa mungkin kita sedang menikmati hidup itu yang betul-betul tanpa masalah? Kan nggak pernah ada. Jadi realitanya adalah kita ini seperti di medan perang saat ini. Kita sedang berjuang. Bagaimana caranya untuk selamat? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sesuai apa yang Tuhan sudah gariskan? Tidak pernah terpikirkan oleh kita. Bagaimana 12 suku yang 10 orang pesimis dan 2 orang optimis ini, Yosua dan Kaleb ini tetap meyakini bahwa apapun yang terjadi, saya punya Tuhan yang jauh lebih besar. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan iman seperti itu, Bapak Ibu? Itu yang terpenting. Saya sangat mengucap syukur sekali hari ini. Karena banyak hal yang dulu saya tidak tahu, yang dulu tidak pernah terlihat oleh saya, hari itu dibukakan sama Tuhan. Banyak rahasia-rahasia untuk saya pribadi bahwa ternyata ada sesuatu di balik semua itu. Baik di dalam pergumulan saya, mungkin di dalam persoalan saya, termasuk hikmat yang saya dapatkan atas hikmah dari kejadian masa lalu yang berujung pada hari ini. Dan saya mendapatkan sesuai dengan pengajaran yang saya dapatkan bahwa keputusan saya hari ini menentukan langkah saya ke depan. Bahwa keputusan saudara hari ini, rekan-rekan semua, itu mempengaruhi langkah saudara ke depan. Kalau keputusan kita tidak tepat, kita akan mengalami kebingungan di depan. Kalau langkah kita tepat, hanya cukup dengan menyatakan percaya 100%, otomatis langkahmu akan lebih mudah. Karena Tuhan akan berkarya di sana. Ketika kita ragu, apa iya mampu, apa iya bisa? Dengan persepsi kemampuan pikiran kita yang sangat sempit, nggak menutup kemungkinan kita masuk dalam golongan sebagai orang-orang yang pesimis, yang tidak bisa melihat kesempatan di dalam kesempitan, tapi
kalau kita belajar dari karakter Yosua yang selalu optimis, kita bisa melihat ada kesempatan di dalam kesempitan itu. Kesempatan itu adalah sarana Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menyatakan di dalam hidup kita. Begitu saudaraku. Baik, terima kasih. Saya mengucap syukur untuk kita semua pada hari ini. Saya percaya dimanapun saudara, siapapun saudara, apapun yang saudara alami hari ini, Tuhan menyertai saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan, mampukan kami untuk meramahi Tuhan, mampukan kami dan berikan kami hikmat lebih ya Bapa, untuk apa yang sudah kami dengar daripada Engkau ya Tuhan. Melalui firman-Mu yang hidup ini ya Tuhan, mampukan kami untuk mengubah hidup kami ya Tuhan. Buka pikiran-pikiran kami supaya kami menjadi jauh lebih baik ya Bapa. Kami percaya apapun yang terjadi, Engkau akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mampukan kami dalam segala hal. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.